Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman baik dari suku, ras, agama, kebudayaan, maupun sejarah perjalanannya. Keragaman yang ada di Indonesia dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain memiliki sebuah semboyan, Indonesia juga memiliki sebuah ideologi yang dikenal dengan Pancasila. Lantas, bagaimanakah Pancasila pada abad 21? Saya, Rona Riahni Sinaga dengan NIM 4203141045 dari kelas PSBB 20B akan memaparkan mengenai Pancasila abad 21. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bangsa yang memiliki keragaman baik dari suku, ras, agama, maupun kebudayaan. Lantas, apakah aktualisasi Pancasila pada masa sekarang telah sesuai dengan cita-cita bangsa? Tapi, mengapa Pancasila seolah lenyap dari kehidupan bangsa? Dua hal pokok yang menjadi permasalahan pada abad 21 adalah situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Dan yang kedua adalah terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Soekarno pernah mengatakan bahwa this country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with custom and tradition, but the property of all us, from Sabang to Merauke. Bahwasanya negara ini, Republik Indonesia, bukan bagian dari kelompok tertentu, agama tertentu, etnis tertentu, atau kebudayaan tertentu, tetapi bagian dari semua kita dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, mari kita ulik mengenai butir-butir Pancasila. Yang pertama adalah sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berketuhanan. Meskipun terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, sila ini menjamin hak untuk menjalankan ibadah bagi setiap individu, sekaligus kewajibannya untuk saling menghormati perbedaan antar keyakinan dan hidup rukun berdampingan. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa masih banyak konflik-konflik yang bernuansa agama. Semula dari kekuasaan politik jangka pendek hingga berujung dengan demonstrasi dan perusakan fasilitas umum di mana-mana. Secara garis besar, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kita di antara perbedaan harusnya meletakkan segala sesuatu di atas bingkai harmonis, toleransi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan menolak segala upaya yang mempertentangkan Pancasila dengan agama apapun. Dengan adanya konflik-konflik bernuansa agama menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menjiwai sila pertama. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini, negara menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan gagasan. Namun, kebebasan ini harus diikuti dengan sikap yang bertanggung jawab. Sayangnya, realitas hari ini menunjukkan bahwa banyak orang yang menggunakan gagasan dan pikirannya secara bebas, tanpa tanggung jawab. Kita dipertontonkan dengan fitnah dan berita bohong yang semakin meluas. Banyak kekuasaan politik yang menyebarkan berita bohong untuk mengalahkan kompetitornya. Hal ini menunjukkan bahwa kita kurang menjiwai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dulu, di masa perang kemerdekaan, kita bersatu untuk melawan musuh bersama, atau common enemy, yaitu penjajahan di bumi pertiwi. Kini di masa damai, persatuan Indonesia dibutuhkan untuk membangun negeri guna mencapai cita-cita dan kepentingan bersama, atau common interest. Namun, pada masa sekarang, pada abad 21, kita belum mengkapitalisasi energi persatuan itu untuk memenangkan kompetensi pada abad 21 yang sangat sengit dan kompetitif. Malah banyak ditemukan kompetensi antara anak bangsa yang berbeda identitas, suku, agama, maupun ras. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini memberikan hak kepada rakyat untuk berserikat, mengungkapkan gagasan, serta menghasilkan konsensus atau berbagi isu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam memilih pemimpin. Namun pada abad 21 ini kita menemukan banyak sekali permasalahan dalam bidang kerakyatan, di mana banyak dari pejabat-pejabat yang melakukan hal yang telah merugikan rakyat. Banyak hal-hal yang merugikan rakyat, baik dari rakyat rendah hingga menengah. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa, kita memiliki cita-cita luhur untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Cita-cita ini terus diperjuangkan lintas generasi. Namun, kita masih menyaksikan ketimpangan dan ketidakadilan di sana-sini. Pada abad 21 ini, kita melihat bahwa keadilan kurang diimplementasikan dengan baik. Banyak anak-anak bangsa yang tidak bisa bertahan dan berjuang pada abad 21 ini. Banyak dari mereka yang merasa gagal dan merasa tidak mampu untuk berjuang di negara ini. Belum lagi konteks penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat lemah, di mana yang lemah akan kalah dan yang kuat akan menang. Dari berbagai permasalahan yang ada di atas, dari berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, kita harus belajar bahwa segala permasalahan tersebut bukan milik pribadi, bukan milik pemerintah atau golongan tertentu saja, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan mengimplementasikan Pancasila dengan lebih baik. Akhirnya, mari kita jadikan Pancasila sebagai sebuah living ideologi. Artinya, agar terus relevan, Pancasila harus diaktualisasikan sesuai dengan semangat awalnya, namun diletakkan dalam konteks kekinian. Kalau di abad 20, Pancasila menjadi pilar utama yang mempersatukan bangsa, maka di abad 21, Pancasila lebih dari sekedar itu. Pancasila juga harus mampu menjadi pilar utama untuk menjawab kompleksitas zaman, serta memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia hari ini dan di masa depan. Oleh karenanya itu, marilah kita berjuang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada abad 21 dengan lebih baik dan relevan. Salam dari mahasiswa, salam sehat, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, dan selamat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih.